Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai di Quran surat Al-Baqarah, surat kedua. Kita masuk ke ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami Allah anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, iman itu adalah pembenaran. Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, yu'minuna, mereka yang beriman, yaitu mereka yang membenarkan. Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, iman itu adalah amal. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata, yu'minuna, mereka yang beriman, yaitu mereka yang memiliki sifat khosyah atau takut. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, yang paling tepat adalah mereka disifati dengan keimanan terhadap yang gaib, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Ia juga berkata, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla pun bisa masuk ke dalam makna iman, yaitu membenarkan dengan perkataan dan perbuatan. Dan iman adalah kata yang memiliki makna yang mencakup meyakini tentang Allah Azza wa Jalla, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Sedangkan pembuktian dari keyakinan itu adalah dengan perbuatan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, iman secara bahasa diartikan sebagai pembenaran saja. Namun ia terkadang digunakan di dalam Al-Quran dengan maksud seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 61. Seperti juga yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-sekali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 17. Begitu juga ketika kata tersebut disandingkan dengan amal perbuatan, seperti firman Allah Azza wa Jalla, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih. Quran surat Al-Insyikok surat ke-84 ayat 25. Dan Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 227. Tetapi ketika kata iman ini disebutkan secara umum, maka iman secara syar'i yang dimaksud tiada lain melainkan keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh sebagian besar para imam. Bahkan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Ubaidah, dan yang lainnya secara ijma' telah menyatakan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bisa ditambah dan berkurang. Telah terdapat banyak hadis mengenai hal tersebut yang telah kami jelaskan secara menyendiri di awal penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari. Hanya kepada Allah lah segala pujian dan anugerah. Di antara para ulama juga ada yang menafsirkan iman sebagai rasa takut, seperti firman Allah Azza wa Jalla, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka. Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 12. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 33.
Dan rasa takut itu adalah campuran antara iman dan ilmu. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Sebagian ulama yang lain mengatakan mereka yang beriman kepada yang gaib seperti beriman kepada yang tampak, dan mereka tidak seperti orang-orang munafik yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 14. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 1. Berdasarkan hal ini, maka kata ghaib kedudukannya menjadi hal atau yang menunjukkan keadaan. Maksudnya mereka yang beriman ketika keadaan mereka jauh atau ghaib dari orang-orang. Sedangkan yang dimaksud dengan ghaib di sini terdapat ungkapan para ulama salaf yang berbeda-beda mengenai hal ini. Tetapi semuanya benar karena merujuk kepada seluruh makna yang dimaksud. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Ia berkata, mereka beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-rasul, hari akhir, surga, neraka, dan pertemuan dengannya. Mereka juga beriman terhadap adanya kehidupan setelah kematian serta hari kebangkitan. Maka ini semua termasuk perkara ghaib. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Qatadah bin Di'amah As-Suddi rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam lainnya tentang makna al-ghaib, yaitu perkara-perkara yang ghaib bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, seperti perkara jannah, neraka, dan perkara-perkara lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang al-ghaib, ia berkata, yaitu perkara-perkara yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sufyan As-Tsauri meriwayatkan dari Zir, ia berkata, yang dimaksud al-ghaib adalah Al-Quran. Atta bin Abi Robah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia telah beriman kepada yang gaib. Ismail bin Abu Khalid berkata, yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka beriman dengan perkara gaib dalam Islam. Zaid bin Aslam berkata, mereka yang beriman kepada yang gaib, maksudnya kepada takdir. Semua pendapat yang saling berdekatan ini memiliki makna yang sama, karena semua yang disebutkan tadi termasuk perkara gaib yang wajib diimani. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi bagi orang yang melihatnya. Demi yang tidak ada Rabb kecuali Dia, tidaklah seorang beriman dengan keimanan yang paling utama daripada beriman kepada yang gaib. Kemudian Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu membaca Alif Lam Mim zalikal kitabu wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya hingga akhir ayat, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 1 sampai 5. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari berbagai jalan dari Al-A'mash, dan Al-Hakim mengatakan riwayatnya sahih berdasar syarat Al-Bukhari dan Muslim, meskipun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Alhamdulillah, kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.